Yo guys, what's up? Baik lagi bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Dan di video kali ini spesial karena ini segmen yang spesial. Segmen pertama dari Becinto, berita dan info kripto. Ya, gue tau memang singkatannya agak sedikit gak nyambung ya. C-nya datang dari mana, tapi namanya ini channel gue ya, suka gue ya. Intinya, kalian nonton, kalian dapat info terbaru, gratis seputar kripto. Jadi nonton dan pelajarin karena info ini akan sangat berguna bagi kalian untuk pengambilan keputusan investasi dalam kripto. Kalian yang tentukan sendiri. Tapi semoga informasi ini bisa menjadi referensi kalian dalam menganalisa koin-koin apa yang layak diinvestasi untuk masa depan. Oke, informasi ini semua bisa kalian dapatkan di channel gratis, di khusus trading kripto. Linknya ada di bawah, gratis, boleh gabung, siapa aja boleh bergabung. Dan free, tidak di-charge biaya apapun. Di sana gue selalu update informasi terbaru soal kripto, koin-koin apa saja yang layak kita investasikan, dan gue juga kadang-kadang menganalisa technical analysis tentang kapan harus kita entry, di angka support berapa, dan di resisten berapa kita harus take profit. Semuanya informasinya ter-up to date, hanya ada di khusus trading kripto. Setiap hari gue posting, gratis, gak perlu biaya. Nah, di minggu kali ini kita akan membahas tentang kripto yang nomor satu di dunia. Siapa lagi kalau bukan BTC atau Bitcoin. Nah, Bitcoin sudah masuk ke angka yang lumayan tinggi ya. Kita tahu di April kemarin sempat mencapai all time high di 950 juta. Kemudian di Mei sempat hajar habis-habisan ya, dump habis-habisan kena badai. Itu gue sampai nyangkut banyak juga guys ya. Dan mungkin kalian banyak yang nyangkut juga. Tapi tidak masalah, apabila kita punya kepercayaan dan memang kita yakin kripto, terutama Bitcoin, is the future, ya kita long term aja guys. Yang namanya invest long term itu jangan dilihat terus ya, loss dan profitnya. Jangan tiap hari cek porto, tiap hari cek porto, itu nggak sehat. Nggak boleh tiap hari seperti itu guys. Gue pernah di posisi yang bangun tidur, gue ngeliat akun gue, cek porto, dan itu sama sekali namanya bukan investasi. Nah, kecuali kalian mau melakukan trading scalping setiap hari karena analisa market, itu nggak masalah. Itu kalau kalian menjadi full time trader. Tapi kalau kalian jangka panjang, ya artinya jangan tiap hari lihat-lihat terus. Ini sama kayak kalian nanam pohon ya. Tiap hari kalian lihat itu pot bunganya nggak numbuh-numbuh pohonnya guys. Biarin aja, tapi bukan hanya dibiarin, dikasih pupuk terus ya, dirawat terus dengan baik. Sama seperti porto kalian, nggak perlu dilihatin tiap hari, tapi ya kalian perlu menambah informasi, menambah wawasan dan informasi, terutama tentang koin apa yang sedang kalian investasikan. Oke, di video kali ini kita akan memberikan informasi tersebut. Bitcoin sekarang memasuki harga ya kurang lebih rentannya 600 juta. Video ini di-shoot pada tanggal 14 September 2021. Ya, di harga sekarang Bitcoin 640 jutaan ya guys ya. Jadi, gua tadi sempat udah serok sedikit ya karena angkanya cukup bagus ya. Dan kita semalam ya di tanggal 13 September baru aja kena prank besar-besaran guys ya. Dalam waktu berapa menit tiba-tiba Bitcoinnya melaju sampai 680 jutaan, dan dalam waktu sekian menit juga jatuh harganya sampai 640 juta. Dan kalau kalian yang main future trading, kalian akan merasakan yang namanya kalian udah profit habis gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian yang pemain future trading, karena bisa kena margin call, bisa kena liquid, dan itu bahaya sekali. Hati-hati ya. Dan gua pribadi tidak merekomendasi future trading sebagai trading yang untuk kalian para pemula, karena itu bisa dibilang sangat agresif. Kalau kalian pengen resikonya diminimalisir, fokuslah pada spot trading dan investasi jangka panjang, karena future trading itu it's another level, itu susah banget, bahaya banget, dan kalian harus pantau terus marketnya. Jaraknya berapa menit aja bisa terjadi yang seperti itu, karena kita tahu pasar kripto sangat volatile ya, marketnya fluktuatif, naik turunnya memang bisa cepat sekali. Oke, informasi ini akan membuat kalian bahagia, terutama kalian para hotler BTC ya, termasuk gua sendiri, karena Bitcoin sekarang sudah diterima di banyak airlines. Jadi kita udah bisa pakai BTC beli tiket pesawat ke Amerika guys. Luar biasa sekali ya. Banyak sekali penerbangan-penerbangan kelas dunia yang sudah mengaccept BTC untuk payment. Dan ini adalah informasi yang luar biasa sekali. Nah, masyarakat UK sekarang bisa beli Bitcoin melalui post office dengan menggunakan aplikasi IceIt app. Wow, ini adalah it's another good news buat BTC. BTC semakin diadopsi lagi, semakin banyak orang-orang yang mulai menerima BTC. Bahkan bukan hanya individu, tetapi juga instansi besar sudah mulai melihat BTC sebagai masa depan. Oke, the next. Pada tanggal 6 September, Bitcoin sempat naik ke angka tertinggi, yaitu 750 juta pada bulan tersebut ya. Dan kita sempat merasakan yang namanya profit guys. Kita sempat merasakan yang namanya to the moon kembali ya, 750 juta, dan itu terjadinya cepat sekali guys. Dan dalam satu hari itu juga terjadi koreksi. Nah, hal ini kenapa? Karena negara El
Salvador membeli BTC sebanyak 200 BTC. Kita tahu sekarang El Salvador adalah negara pertama yang mengakui BTC dan membuat BTC menjadi mata uang yang sah di negara mereka. Karena El Salvador ini tidak punya mata uang sendiri guys ya. Dulunya mereka menggunakan USD. Sekarang mereka juga menambah mata uang yang baru yaitu Bitcoin. Bahkan di El Salvador tuh banyak sekali ATM Bitcoin. Dan rumor-rumor yang beredar kalau kita menginvestasikan 3 BTC di El Salvador, kita akan dibelikan rumah oleh pemerintah di sana guys. Wah, luar biasa sekali ya. Deposit 3 BTC punya rumah. Wah, kalau gua deposit BTC di sana, rumahku banyak nih di El Salvador ya. Wih, keren. Ini merupakan salah satu good news yang terbaik khususnya buat kita para hodler BTC karena negara sudah mengakui BTC sebagai mata uang. Dan semoga harapan saya ya, melalui ini El Salvador bisa menjadi pionir negara pertama yang mengaccept BTC dan akan diikuti oleh negara-negara yang lain selanjutnya. Kita tunggu saja info-info berikutnya tentang hal ini dan harapan gua semoga ini bisa menjadi langkah awal yang terbaik untuk Bitcoin di masa depan. Nah, untuk Bitcoin ini sendiri memang harganya sangat fluktuatif sekali dan walaupun dia ini sekarang market cap-nya terbesar, dominasi BTC terhadap koin-koin yang lain masih di angka 40%-an dan memang udah tidak bisa lebih dari 40% ya saat ini ya. Dan ETH dominasinya sekitar 15-18%. Nah, isu yang cukup kuat juga bahwasanya di 2022 ETH 2.0 itu akan segera launching guys. Dan dari yang POW yaitu Proof of Work akan berubah menjadi Proof of Stake. Nah, ini ada satu good news juga ya buat ETH dan mungkin market cap ETH akan semakin bisa meningkat lagi karena adopsinya semakin banyak. Dan belakangan ini kita juga tahu di Indonesia dan di negara-negara lain yang memang udah lagi hype crypto, sekarang bukan hanya crypto yang hype guys, tapi turunan dari crypto sekarang lagi hype-hype-nya yaitu NFT atau non-fungible token. Wow, apa itu? Jadi bisa dibilang penjelasan singkatnya adalah itu adalah kita beli karya seni digital ya, kita beli digital art, digital asset yang memang tidak ada wujudnya, tetapi itu akan dikonekkan ke blockchain menjadi yang namanya NFT. Artinya kalau kita membeli satu gambar, dan ini memang punya kita dan itu terdaftar di blockchain NFT-nya. Jadi semua orang tahu bahwasanya itu punya kita. Nah, itu bisa dijual lagi guys. Ini sama halnya kita membeli satu lukisan mungkin ya yang dipajang di museum. Lukisan itu mungkin hanya secari kertas biasa yang dilukis tetapi punya nilai histori sehingga harganya bisa miliaran. Kalian tahu berapa harga lukisan Mona Lisa? Ya, kalian googling sendiri ya. Nah, itu dia guys. Tapi sekarang sistemnya berbeda. Para seniman ini mulai menjual karya-karyanya lewat digital. Dan marketplace dan NFT ini juga sangat luar biasa sekali guys ya. Toko kripto sendiri punya, Binance juga punya, dan yang paling gede itu adalah OpenSea ya, di mana marketplace untuk memperdagangkan yang namanya NFT. Kalau kalian pelaku seni, kalian bisa menggambar atau bisa membuat digital art, mungkin kalian bisa mencoba peruntungan untuk menjual NFT kalian sendiri dan bisa jadi uang juga guys. Gak ada yang tahu ini bisa bubble atau enggak. Ini masih di step awal karena di tahun lalu di Amerika Serikat ini sudah sangat populer. NFT sudah banyak diminati oleh orang. Bahkan di Indonesia sekarang banyak banget orang-orang yang udah posting NFT guys. Mulai dari Chef Arnold, J.Jo, Brandon Salim, banyak artis-artis bahkan dagelan juga ikut meramaikan tren NFT di Indonesia. Mungkin banyak yang belum paham tentang apa itu NFT, nanti kita akan bahas di the next video. Nah, buat gue sendiri, gue pernah membeli satu NFT, punya CryptoPunk ya. Gue beli dengan harga ya 0, sekian ETH dan langsung gue jual karena gue takut guys ya. Gue curiga ini apaan gitu ya. Harganya bisa naik dalam waktu yang sangat singkat berapa kali lipat. Kriptonya aja udah volatile ya, kripto aja udah high risk, ini turunannya NFT jauh lebih high risk lagi. Jadi buat kalian hati-hati di NFT bisa nyangkut juga. Kalau kalian sembarangan beli NFT, nanti kalian beli nggak bisa dijual lagi guys. Selamanya kalian nyangkut di situ. Buat kalian yang belum paham lagi tentang NFT, intinya kalian jangan pusing-pusing. Ingat aja NFT itu adalah gambar digital yang bisa diperjualbelikan. Tetapi kalau kalian beli, harganya bisa naik. Kenapa bisa naik? Karena ada yang mau beli dengan harga tersebut guys. Sama seperti tisunya Messi yang pernah gue bahas di TikTok gue ya. Harganya 14 miliar. Kenapa? Karena ada orang yang mau beli, ada demand-nya, ada pasarnya. Sama halnya dengan NFT. Kenapa sebuah gambar batu yang tidak ada spesial ya di mata gua ya bisa laku miliaran? Karena ada yang mau beli. Untuk kepentingan apa dia beli? Bisa jadi dia orang gila terlalu banyak duit, atau mungkin money laundry, atau mungkin memang dia terlalu banyak duit dan pengen koleksi batu tersebut, atau dia ngeliat ini sebagai peluang investasi dan batunya bisa lebih naik lagi harganya. Ya, itu mungkin ya masing-masing orang punya alasannya tersendiri. Tapi buat gua ini adalah sebuah chance dan peluang untuk kalian bisa mendapatkan profit lewat turunan dari kripto itu sendiri yaitu NFT. Oke guys, jadi video kali ini singkat saja. Gua hanya pengen memberikan kalian informasi yang paling up to date terkait kripto. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapat informasi yang lebih lengkap lagi, semuanya itu bisa kalian lihat dan bisa kalian baca di Khusus Trading Kripto. Ini adalah official dari channel Telegramnya Khusus Trading yang membahas spesial khusus tentang kripto. Join aja gratis di link di bawah. Hati-hati segala tindak penipuan yang mengatasnamakan Khusus Trading atau Indrakens. Hati-hati karena link yang asli hanya ada di deskripsi. Dan Telegram @Indrakens itu bukan Telegram gua karena gua tidak pernah ngechat orang di Telegram. Hati-hati ya, karena username @Indrakens sudah dicuri orang lain. Dan ingat, tetap segala keputusan adalah di tangan kalian sendiri. Your own research. Jangan jadikan video ini sebagai referensi kalian dan kalian lost dan nyangkut. Keputusan di tangan Anda karena membeli koin dengan uang Anda sendiri.
sendiri, jangan menyalahkan orang lain dan risikonya, dan tetap menggunakan trading plan dan money management yang baik dalam trading. Pakai uang nganggur, jangan pakai uang dapur. Nah aja video kali ini, nantikan terus info-info terlengkap Becinto di the next episode. Semoga video ini berguna bagi kalian para investor, dan ingat, hot terus supaya kalian bisa profit to the moon in the future. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Comment, share, dan subscribe. Gua Indra Ken, salam profit.